telah kita ketahui bersama bahwa pandangan-pandangan fraksi 6 menyatakan setuju secara bulat, 1 menerima dengan catatan fraksi PAN, 2 menyatakan menolak. Sehingga berdasarkan mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 mengacu kepada pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakati, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Pak Ketua. Berkenaan dengan hal-hal yang telah kita sepakati Interupsi, di Pak dalam Ketua. rapat Pak paripurna Ketua, ini. interupsi. Bentar, Pak Beni. Ini Pak. Saya tadi sudah berikan kepada fraksi Demokrat. Enggak, ini sebelum dilanjutkan Pak Ketua. Nanti Pak Beni, setelah Tolong pandangan, Pak Ketua, sebelum dilanjutkan kami dikasih kesempatan. saya sudah berikan kesempatan Pak Beni. Tolong Pak Ketua. Nanti Pak Beni, saya sudah beri kesempatan. Sudah, Ketua tadi sudah ambil keputusan. Ya. Setelah itu nanti pemerintah. Kami ingin menyampaikan. Makanya nanti setelah pandangan dari pemerintah, saya berikan Tunggu kepada Pak Ketua. Sebelum pemerintah dikasih Tidak, kesempatan. saya mengatur Tidak, kami posisi. dulu. Tidak, Kami dulu. lanjut. Bertepatan dengan puncaknya aksi massa pada saat itu di tanggal 8, DPR RI dengan mudahnya untuk menghindari aksi massa itu titik tembaknya ke DPR RI, mereka melakukan resesi pada saat itu. Makanya kondisinya pada saat itu di gedung DPR RI itu tidak ada orang yang sama sekali. Makanya titik serang kita itu ada di Istana Negara. Presiden Joko Widodo itu meminta dan mendirect langsung coba mengintervensi kepada Mahkamah Konstitusi untuk segera membatalkan segala macam tuntutan yang dilakukan oleh kawan-kawan serikat pekerja, serikat buruh beserta kawan-kawan organisasi yang lainnya yang saat ini masih sedang berjuang di dalam gugatannya melalui Mahkamah Konstitusi tersebut. Nah, ini justru berbanding terbalik dengan pernyataan Joko Widodo yang mengatakan
di awal ketika pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang mengatakan untuk setiap lapisan masyarakat yang tidak menerima dan tidak sepakat dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, dia sendiri secara pribadi mempersilahkan untuk seluruh lapisan masyarakat yang tidak menyepakati undang-undang tersebut segera melakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silahkan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK, Mahkamah Konstitusi. Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu. Jadi, kalau masih ada yang tidak puas dan menolak, silahkan diajukan uji materi ke MK. Dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat menyampaikan selamat Hari Perjuangan Buruh Internasional 1 Mei 2021. Pengorbanan darah dan air mata, tenaga yang disumbangkan untuk kemerdekaan. Kawan-kawan adalah orang-orang yang berjasa terhadap jalannya pemerintah Republik Indonesia ini. Saya yakin dari bapak-bapak ibu semua, orang-orang tua kita adalah orang-orang yang ikut terlibat dalam kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Konfederasi Kasbi sendiri terbentuk akhir tahun 2003. Kita mempunyai persatuan jaringan buruh antar kota, yaitu serikat buruh di tingkatan daerah, atau ada beberapa wilayah di Pulau Jawa, ada di Sumatera, ada yang dari Kalimantan. Ada persoalan-persoalan tentang upah murah, tentang kontrak, tentang PHK, tentang outsourcing, dan banyak lagi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan buruh itu. Tentunya kami sebagai serikat buruh yang independen, yang dibiayai dari buruh itu sendiri, dan kita berjuang bersama-sama kaum buruh yang lainnya untuk bagaimana bisa mencerdaskan kaum buruh dan berjuang secara bersama-sama. Contohnya perjuangan kita tentang menolak adanya
sistem kerja kontrak dan outsourcing dan upah murah. Dari awal baik serikat buruh yang ada di Indonesia ini sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pembuatan undang-undang. Kita lihat dari RUU Omnibus Law sendiri, itu draftnya atau yang membuat rancangan undang-undang tersebut dari Kadin dan dari pemerintah. Tapi dalam prosesnya serikat buruh hanya sebagai legitimasi untuk pengesahan saja, karena aspirasi dari buruh, protes-protes dari buruh itu tidak diakomodir oleh pemerintah. Publik kan bisa mengikuti, tapi harus rajin dari awal, jangan mau enaknya. Biasanya kawan-kawan anak-anak muda ini mau enaknya. Jadi kalau undang-undang itu harus kita lihat dulu siapa yang melakukan draft pembuatannya. Kalau pemerintah artinya itu usulan dari pemerintah, nanti DPR akan membuat DIM-nya, daftar inventarisasi masalah. Artinya DIM dengan draft itu disandingkan lalu dibahas per fraksi. Nah, harusnya kalau mau ikut dari awal, datangi siapa yang bikin. Kalau pemerintah yang bikin, berarti DIM-nya DPR. Kalau DPR yang usulkan, berarti DIM-nya pemerintah. Nah, itu dua-duanya diikuti. Anda ikut bersidang di atas itu, di balkon itu kalau pernah ke DPR. Harus ikuti, sehingga masukan-masukan itu bisa didengar, bisa Anda sampaikan, baik langsung pribadi maupun dengan organisasi apa Anda mewakili masyarakat. Ada beberapa undangan-undangan dari kementerian, dari DPR, itu kita Kasbi tidak pernah mengikuti, karena itu tadi dari produk undang-undangnya sendiri yang cacat dan tidak mengakomodir dari lapisan masyarakat yang terkena dampaknya, sehingga kita menolak. Nah, mereka merasa tidak sesuai dengan yang dibuat. Ya, itu kan karena pada pembahasannya kemungkinan mereka tidak diajak dengan aktif, paling diundang sekali 2 kali. Kenapa sih dua partai ini menolak? Berarti kan dia yang lebih pro masyarakat, lebih membela masyarakat. Gitu, makanya sekarang gonjang-ganjing aja. Kalau masalah pribadi saya nggak setuju. Saya nggak setuju, kenapa ya? Itu terlalu cepat, terlalu tergesa-gesa. Itu masalah Cipnaker. Banyak yang akan dirugikan. Kan bicara yang dikedepankan keuntungan-keuntungan. Kita masyarakat, saya dari kelas bawah, saya ngerti apa yang kelas bawah mau. Menurut kita adalah RUU Omnibus Law ini cacat hukum, baik dari tentang kajian akademisinya maupun stakeholder yang kena dampaknya itu tidak dilibatkan dalam pembuatan rancangan undang-undang Omnibus Law. Dan kita maknai ya undang-undang Omnibus Law ini cenderung menurut kita adalah anti Pancasila. Karena ada poin-poin di butir-butir Pancasila tentang keadilan sosial, terus untuk persatuan sendiri justru terpecah-pecah. Ya makanya kan gini, nanti masyarakat yang menilai sendiri. Jangan dikira kita sebagai partai poros tengah ini tidak dimusuhin terus. Kita lebih pro masyarakat kalau untuk Demokrat. Apa yang dikampanyekan oleh pemerintah dan para wakil-wakil rakyat yang membuat undang-undang ini ya jelas banyak merugikan kita. Kalau dianggap ini hanya mengakomodir para investor dan para pemilik modal, jelas, karena dengan sistem hubungan kerja yang tidak pasti, sistem PHK yang dipermudah, upah yang murah, itu tidak melindungi kaum buruh. Kalau tidak cocok segera direvisi. Revisi kan tidak perlu semua pasal, kan cukup 1-2 pasal mungkin. Ya selesaikan dengan DPR, mungkin dalam sebulan selesai. Ngapain bikin peraturan baru? Toh peraturan yang lama itu tidak jalan bukan karena peraturannya hanya jelek, maksudnya tumpang tindih dengan lain, tetapi memang tidak ada aturan pelaksanaan. Jadi bagaimana? Karena waktu membuat salah, sehingga kalau dibuat peraturan pelaksanaan jadi salah. Bagaimana nih Bang Ulay?
DPRD masalah Ciptaker gini-gini, padahal kan nggak ada kebijakan, semua kembali ke pusat. Saya bilang, saya kasih tahu, nggak emosi, nggak apalah. Kemarin kan sempat demo dari mahasiswa di Tangsel, ya kita deketin, itu tuntutan dia kan pada tanda tangan pimpinan dari DPRD untuk menolak, biarnya dia yang nyampaikan ke pusat atau dari kita lah nuntut ke pusat, ya kita ikutin, semua kembali lagi ke penguasa. Menurut saya banyak yang merugikan keseluruhannya karena pasal satu dengan pasal yang lain itu berkaitan. Pertama, perlindungan terhadap buruh itu sendiri, bagaimana mendapatkan upah yang layak, itu sekarang dikurangi dengan hilangnya upah sektoral di setiap tahunnya. Biasanya buruh bisa mendapatkan tambahan dari UMK, itu ada upah sektoral. Nah, tahun ini hampir semua provinsi tidak menjalankan tentang upah sektoral. Nah, dari tentang PHK sendiri, nilai PHK-nya turun dan PHK itu bisa sewaktu-waktu atas keinginan perusahaan bisa berjalan. Nah, termasuk tentang kontrak itu sekarang menjadi lebih panjang, yang sebelumnya dibatasi 3 tahun sekarang menjadi 5 tahun, dan jenis-jenis kontraknya bisa semua pekerjaan. Yang faktanya sekarang perusahaan-perusahaan itu banyak yang menggunakan sistem kerja kontrak karena kan lebih menguntungkan. Kalau dianggap menambah lapangan kerja, faktanya sekarang juga masih banyak pengangguran dan orang bekerja tidak mendapatkan kepastian kerja karena kontrak itu kan bisa sewaktu-waktu diputus oleh pengusaha. Apakah ada kawan-kawan digaji 100.000? Ada. Apakah ada kawan-kawan digaji 500-700.000? Betul. Kawan-kawan siap? Kalau kawan-kawan siap, kami akan mendukung sampai kapanpun. Kami akan mendukung perjuangan kawan-kawan sampai kawan-kawan mendapat kemenangan secara seutuhnya. Hidup rakyat. Ya, menurut kami jelas kecenderungannya undang-undang ini titipan dari para pemilik modal maupun modal nasional maupun secara internasionalnya, yang memang mungkin menginginkan bagaimana undang-undang yang ramah terhadap para pemilik modal. Ya, harusnya mencerminkan perubahan undang-undang itu lebih baik, bukan lebih buruk, lebih mesejahterakan dan memberikan kepastian kerja buat buruh. Ya, salah satunya kita masih dalam perjuangan kita bagaimana bisa mengkonsolidasi dengan seluruh jaringan organisasi baik buruh, tani, pelajar, mahasiswa yang lainnya, karena kedaulatan rakyat adalah kedaulatan kita semuanya. Harus yang terlibat juga dari semua unsur masyarakat, karena tanpa kepedulian dari masyarakat sendiri atau dari kaum buruh sendiri untuk berjuang bagaimana mendapatkan kesejahteraannya, ya tidak akan mungkin. Pertama, kalau kamu harus kutip pernyataan Profesor Maria ya dari UGM yang menyatakan, dan saya setuju itu, menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini atau Omnibus Law ini menyalahi Undang-Undang 12 tahun 2011. Karena itu adalah undang-undang yang memuat hierarki peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Di situ tidak ada tertera yang namanya Omnibus Law. Jadi kalau tidak ada, ya dia tidak masuk. Caranya gimana? Ya diubah dulu Undang-Undang 12-nya. Kalau dari pengalaman saya terkait dengan peraturan perundang-undangan yang biasa saja sulit. Kan yang kita itu kalau membuat peraturan perundang-undangan mudah, sangat mudah, siapapun bisa buat. Tapi menjalankannya yang tidak pernah beres. Kalau nanti PP-nya dirubah, mengatakan bahwa Mahkamah Agung sudah tidak berhak, ya tidak berhak. Makanya tergantung PP-nya seperti apa perintahnya. Untuk merubah satu kata saja, itu harus direvisi seluruhnya, nggak bisa ditambahin, dikurangi gitu. Anak-anak para buruh yang tidak bisa sekolah karena harus bayar internet yang Baik, mahal dan sebagainya. substansinya apa, Sebentar, Pak? pimpinan. Sebentar, Pimpinan. saya ngatur lalu lintas ini, Pak Didi. Substansinya apa? Kami meminta ditunda, tetapi kalau Oke, baik. sebentar, Saya terima. bukan masalah Baik, menang dan Pak Didi. kalah, ya. Pak Didi, cukup. Tetapi Anda
tidak usah mengajari kami. Saya tidak mengajari saudara pimpinan, tetapi ini aspirasi dari publik demikian luar biasa. Saya menyampaikan di sini, saya sebagai wakil rakyat sama juga dengan saudara pimpinan. Supaya tidak lagi salah, nanti dengarkan semua inspirasi orang atau kelompok, golongan. Catat, masukkan situ ketika mungkin, ketika enggak. Dan sekarang dalam proses itu di Kementerian Koordinator dan Perekonomian. Jadi buat saya, ya tunggu aja. Kalau saya pada prinsipnya undang-undang seperti apa yang sudah disepakati antara pemerintah dengan DPR, itu harus dijalankan. Pertanyaan kemudian, terus bagus nggak undang-undang? Nggak tahu saya. Kalau undang-undang itu bisa dijalankan, bagus. Tapi kalau tidak bisa dijalankan karena rezim yang berkuasa tidak suka, itu jelek. Karena waktu dibuat rezim sebelumnya misalnya. Tapi kalau meskipun rezim sebelumnya tetapi bisa digunakan dan bisa memajukan rakyat bangsa ini, industri dan semuanya, ya jalankan. Kami dari MSPN Kasbi dan serikat-serikat buruh yang lainnya yang masih tetap berjuang menuntut kepada pemerintah Joko Widodo, Ma'ruf Amin untuk segera mengeluarkan Perpu pengganti undang-undang, karena di mana Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja ini tidak mensejahterakan buruh dan banyak ditolak kalangan pemerintah agar pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Udah jadi kok. Kita bisa protes gitu ketika belum jadi. Ketika sudah diketok, sidang paripurna kedua, tok sudah selesai. Tinggal kita tunggu jalanin lah. Menjalankan itulah yang saya selalu ragu di Republik ini. Bapak setuju nggak? Saya aja hadir di sini baru hari ini. Nggak, Bapak setuju nggak? Oh, dari mana, Pak? Saya nggak bisa menjawab. Nggak bisa? Nggak bisa menjawab. Pasti nggak setuju. Ya udah, Pak, nggak bisa menjawab, Pak. Ya udah, Pak, nggak bisa menjawab. Saya juga nggak ngerti. Bapak menjalani. Bapak kerja, Pak. Bapak kerja. Lelah nggak? Rakyat lelah nggak? Lelah. Kita jaga kalau kalian mau pulang, kita antar.